Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkoyatul Amin. Saya merupakan dosen di Departemen Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Saya merupakan bagian dari staf pengajar di program studi S1 Teknologi Hasil Perikanan, dan saya juga menjadi salah satu tim teaching mata kuliah Kimia Pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Kimia Pangan. Indonesia merupakan negara maritim yang sangat luas. Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan alam di dalamnya, termasuk rumput laut. Dilaporkan lebih dari 500 spesies rumput laut di Indonesia yang masih belum dieksplorasi. Padahal kita semua tahu bahwasanya rumput laut merupakan sumber yang sangat penting untuk pangan fungsional dan nutrasetika. Untuk itu, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan untuk pangan fungsional dan nutrasetika. Dan juga Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi potensi industrialisasi sumber daya perikanan dan kelautan. Untuk itu, mata kuliah Kimia Pangan dirancang untuk dapat berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi tersebut. Mata kuliah Pangan adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, yakni 2 SKS teori dalam kelas dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip kimiawi komponen bahan pangan, baik komponen makro seperti air, lemak, karbohidrat, protein, dan enzim, maupun mikroelemen seperti vitamin, mineral, pigmen, flavor, bahan tambahan pangan, dan senyawa atau komponen toksik, yang mencakup komposisi, struktur, dan reaksi kimia yang melibatkan komponen bahan pangan selama pengolahan, penanganan, dan penyimpanan. Pembelajaran mata kuliah Kimia Pangan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip kimiawi komponen bahan pangan, baik komponen makro seperti air, lemak, karbohidrat, protein, dan enzim, maupun mikronutrien seperti vitamin, mineral, pigmen, flavor, bahan tambahan pangan, dan senyawa atau komponen toksik, yang mencakup komposisi, struktur, dan reaksi kimia yang melibatkan komponen bahan pangan selama pengolahan, penyimpanan, dan penanganan. Agar mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah Kimia Pangan dengan baik, maka saya menerapkan dua metode pembelajaran, yakni interactive learning dan collaborative learning, di mana di sini saya akan lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa, berkolaborasi dengan mahasiswa, yakni dalam bentuk diskusi, tanya jawab, dan information sharing. Dan juga saya menyiapkan PowerPoint presentation yang sangat menarik dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwasanya kimia pangan itu adalah science about life, di mana kimia pangan ini dapat dipelajari juga dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi bahan-bahan kimia pangan yang terkandung pada produk-produk hasil perikanan yang sudah komersil. Dan di pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mempresentasikan hasil identifikasi mereka kepada teman-temannya. Untuk memperkaya informasi, mahasiswa saya pandu untuk mengakses electronic resource atau e-resource yang available di Universitas Airlangga, seperti Science Direct, Google Scholar, PubMed, YouTube channel, dan Springer, di mana saya yakin e-resource itu dapat membantu memperkaya informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar dapat mengikuti mata kuliah Kimia Pangan ini dengan baik. Hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa agar lulus dari mata kuliah Kimia Pangan dengan baik adalah memperhatikan komponen penilaian atau assessment, di mana komponen penilaian mata kuliah Kimia Pangan meliputi tugas sebesar 11,11%, praktikum 22,22%, soft skill 11,11%, UTS 22,22%, dan UAS 33,34%, di mana atribut soft skill itu sendiri adalah komunikasi dan disiplin, di mana atribut komunikasi adalah kemampuan mahasiswa dalam menjawab dan juga proaktif pada tanya jawab. Kemudian tepat waktu pada saat mengikuti mata kuliah dan tepat waktu pada saat mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya kita lihat cuplikan saat saya mengajar menggunakan platform Zoom Meeting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, sip. Oke, sip. Jadi carbohydrate chemistry. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, teman-teman bisa melihat nih di halaman pertama ini sudah disuguhi dengan hal-hal yang menarik ya. Ini ada apa aja nih? Yang saya sampaikan ini kayaknya pada lapar ini ya, teman-teman mahasiswa termasuk saya ya. Jadi ini ada apa aja ini? Nah, bakwan, Pak. bakwan. Kalau yang ini, yang gambar-gambar boneka-boneka ini, Permen, misalnya Pak. ice catching, permen ya. Kalau yang ini, Cireng. cireng. Nah, suka ya teman-teman. Cireng itu asal dari mana sih? Kalau tahu teman-teman, makan Tapioka. dari mana? Ayo. Ya. Tepung tapioka, Dari Pak. mana, Patricia? Ini asalnya apa? Iya, asalnya dari mana? Pak. Kayaknya Cirebon ya, kalau nggak salah. Oh, kurang tahu pasnya, Pak. Dan ini juga ada gambarnya, ini yang sangat ilmiah sekali ya. Ini gambar apa ini? Heksagon ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman? Jadi saya akan mengenalkan pada teman-teman sekalian tentang karbohidrat. Tapi beda dong sama karbohidrat yang kalian pelajari waktu SD. Di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman karbohidrat itu lebih apa ya namanya ya, lebih advance lagi seperti itu. Nah, saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman tentang carbohydrate nomenclature, kemudian carbohydrate classification dan fungsi dari karbohidrat sendiri. Dan minggu depan kita akan masih berbicara tentang karbohidrat, cuman kita akan berbicara tentang topik yang lain, yakni carbohydrate reaction, polysaccharide classification, kemudian carbohydrate analysis. Nah, apa itu karbohidrat? Nah, ada yang tahu nggak sedikit aja coba teman-teman dulu mengenalnya karbohidrat itu seperti apa? Nah, tolong sebutkan nama ya, agar nanti bisa saya record. Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Iya, jadi karbohidrat itu apa? Menurut pemahaman saya, dia itu adalah senyawa yang digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi. Iya, oleh makhluk hidup. Nah, Cukup, ya, Pak. ya, betul sekali. Namanya siapa? Ainun ya. Ainun, Pak. Oke, saya catat, saya record. Oke, silahkan sebutkan nama dulu ya. Namanya siapa? Saya Aulia, Pak. Oke, ya. Mungkin fotosintesis itu suatu proses pembentukan makanan begitu ya Pak, yang dilakukan oleh tumbuhan, apalagi tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil gitu Pak. Ya, ada yang lain mungkin? Oke, anyway. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Aulia tadi ya, bahwasannya fotosintesis itu merupakan proses produksi makanan oleh tumbuhan ya, seperti itu ya, di mana dia mengkonversi karbon dioksida dan air ya menjadi gula dan oksigen dengan yang dikatalis oleh energi cahaya matahari dan klorofil. Jadi di sini teman-teman harus lebih ini ya details ya, sebagai seorang mahasiswa teman-teman one step further, bahkan beberapa step further daripada apa seperti itu siswa ketika kalian masih SMP atau SD ya. Dan di sini kalian harus lebih bisa detail untuk menjelaskan apa itu fotosintesis seperti itu. Nah, saya yakin di mata kuliah sebelumnya teman-teman sudah mengenal nih apa itu fotosintesis. Nah, sekarang nih sebagai seorang teknologi hasil perikanan yang nantinya ahli di bidang pengolahan hasil perikanan, kira-kira apa sih urgensinya belajar karbohidrat chemistry untuk seorang ahli teknologi hasil perikanan? Ada yang bisa kasih komentar? Izin menjawab, Pak. Ya, tolong sebutkan nama. Nama saya Rafa. Jadi gunanya kita belajar karbohidrat bagi jurusan kita, yaitu karena karbohidrat itu salah satu
makronutrien yang ada dalam tubuh. Juga tadi disebutkan di PPT berada di animal tissue. Jadi kita mempelajari itu, terus kita bisa mengolahnya. Gitu. Oke, terima kasih Rafa ya atas opininya. Nah, jadi Indonesia itu merupakan supplier rumput laut, salah satu jajaran supplier rumput laut terbesar di dunia, seperti itu ya. Jadi semua negara itu mengakui bahwa Indonesia itu kaya akan rumput laut, di mana rumput laut sendiri itu banyak mengandung senyawa-senyawa yang sangat diperlukan oleh manusia, terutama industri ya, untuk mereka manfaatkan dengan mengekstrak senyawa-senyawa di dalamnya, termasuk di dalamnya senyawa yang paling dominan adalah karbohidrat. Nah, di sini salah satu karbohidrat yang penting adalah karaginan, seperti itu. Nah, karaginan. Nah, nanti akan saya lebih detail ya untuk menjelaskan kepada kalian apa itu karaginan, seperti itu. Jadi Indonesia itu supplier terbesar di dunia. Makanya kita sebagai bagian dari Indonesia harus mampu nih berkontribusi di sini. Nah, ini adalah klasifikasi dari karbohidrat. Jadi ada berdasarkan jumlah monomer penyusunnya itu adalah monosakarida, disakarida, trisakarida dan tetra. Kalau mono berarti ada berapa? Teman-teman, yang saya sampaikan di sini, adakah teman-teman yang mengenal sebelumnya? Nah, ada nggak yang mengenal kira-kira? Oh, aku pernah nih lihat ini. Hyaluronic acid, Pak. Hyaluronic acid. Starch itu apa ya? Starch itu adalah pati ya. Teman-teman bisa. Tadi pati itu digunakan untuk apa sih? Tadi yang pertama tadi kan saya sampaikan, bahwa pati itu merupakan bahan baku dari cimol, cireng, seperti itu ya. Nah, fungsi dari karbohidrat itu ada karbohidrat yang dia berfungsi sebagai bahan cadangan makanan. Dulu kan kalau kita belajar nih ya di SMA atau di SMP bahwasanya fungsi karbohidrat itu adalah sebagai cadangan makanan, seperti itu. Nah, diantaranya adalah amilus dan amilopektin, di mana amilus dan amilopektin itu merupakan starch atau pati. Jadi pati itu apa sih? Nah, kalau kita dulu kan belajarnya pati itu kanji, tepung tapioka. Nah, sekarang kita harus bisa lebih detail mendeskripsikan apa itu pati. Jadi pati itu adalah amilus atau amilopektin atau mixture kayak gitu ya, amilus dan amilopektin. Nah, itu dinamakan pati seperti itu ya. Kadang ada pati tinggi amilus, ada pati tinggi amilopektin. Kemudian ada fungsi karbohidrat, ada yang sebagai building block. Jadi dia yang menyusun tubuhnya. Seperti itu ada pektin, ada gum, alginate, selulus dan hemiselulus. Oke, nah di sini adalah saya mulai akan berbicara tentang struktur ya seperti itu. Jadi ini adalah struktur dari karbohidrat. Yang pertama adalah ini adalah basisnya, saya kenalkan. Ini adalah struktur dari karbohidrat, seperti itu, monomer karbohidrat. Jadi berdasarkan gugus fungsionalnya, dia itu ada yang aldus dan ada yang ketos. Apa itu? Nah, kita harus ingat-ingat lagi nih pelajaran SMA. Kalau aldus, dia gugus fungsionalnya, dia adalah aldehid. Coba ya, ini pelan-pelan saya sampaikan. Nah, ini gugus utamanya yang ada di karbon nomor 1. Jadi ini bentuknya ini adalah proyeksi Fischer dari karbohidrat seperti itu ya. Jadi dia lurus seperti ini. Coba teman-teman bisa melihat, saya kasih contoh satu ya, yang di glyceraldehyde. Nah, glyceraldehyde ini ada 3 atom C. Bisa dilihat kursornya, 1. Nah, ini yang nggak ditulis di sini, itu ada C di sini. 2, 3. Oke, bisa dilihat semuanya ya dengan jelas ya. C, C, C. Nah, karbon itu dia tangannya berapa ya? Dia tangannya akan 4 kan, ya atom karbon itu. Nah, masih ingat dulu mungkin kalau kita
SMA belajar senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Itu ya. Kalau C berarti dia tangannya 4. C 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang di sini aja dulu deh. Ini aldose sugar, saya refresh kembali ya. Ini C di sini teman-teman. Nah, tangannya berapa C ini? 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nah, karena di sini ada double bond O. Jadi O di sini kan tangannya 2 kan. Jadi dia harus ini ya teman-teman ya, harus ini tangannya O2 kemudian disumbang tangannya karbon 2. Jadi dia bisa bergandengan seperti itu ya. Dan dia H itu tangannya 1. Maka H ini terikat di karbon seperti itu ya. Saya bisa di sini kali ya. Pen sini. Nah, ini C di sini. Ya. C. Oh. Nah, C. Tangannya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kalau CH4 metan itu kan kayak gini. Ya, teman-teman ya. Ini dan seperti ini. Oke, ya. Nah, di sini kenapa dia aldehid? Aldehid itu kan struktur fungsinya seperti ini kan, teman-teman ya. Umumnya seperti ini kan. C, ini ada O. Nah, maaf ya kok kayak gini ya. Nah, ini ya. Kemudian ini. Nah, H. H itu berapa tangannya, Rek? 1 kan. Nah, maka dia terikat di atom C sini. Dan ini adalah R. R ini adalah gugus fungsi yang lain. Mungkin ini bisa jadi C yang lain. Nah, jadi seperti ini. Jadi contohnya adalah glyceraldehyde. Ini saya gambarkan C. Nah, ini kan seperti ini. H. O. Berarti kurang berapa ini teman-teman tangannya? Kurang 1. Kurang 1. Nah, di sini. Bawahnya C. Nah, ini tangannya berapa? 4 kan? Nah, ini ada O, H. Nah, dan ini ada H di sini, teman-teman. Nah, ini nggak ditulis di sini. Sebenarnya ini ada H. Jadi macam-macam ya cara untuk mengekspresikan apa struktur kimia. Kemudian ini C, lagi H2OH. Nah, seperti ini. Nah, seperti coba lagi kita lihat D-erythrose. Nah, ini C-nya berapa, teman-teman? 1, 2, ya, 3, 4. Nah, coba arabinose yang ini ada berapa atom C-nya? 5, Pak. Ada 5, Pak. Coba berapa? Ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan dia di sini adalah gugus utamanya ada di karbon sugar ya atau misalnya glukos dalam larutan tertentu misalnya air, maka dia akan mencapai sebuah titik equilibrium. Dia akan mengalami yang namanya mutarotation. Jadi dia dari struktur Fischer ya, dia berapa persen dia menjadi Haworth dan berapa persen ya, dia berapa persen jadi apa namanya? Struktur Fischer ya, konformasi Fischer dan beberapa jadi Haworth seperti itu ya. Jadi lurus dan ada yang cincin seperti ini. Dan ada yang alfa dan juga ada beta. Apa itu nanti akan saya sampaikan. Jadi dia akan membentuk struktur yang berbeda ketika satu monosakarida itu dilarutkan pada solvent tertentu untuk mencapai titik equilibriumnya. Nah, ini adalah
konformasi ya. Jadi dari Fisher projection menjadi Haworth. Jadi dari lurus menjadi cincin. Nah, itu aturannya seperti ini. Bisa kita lihat. Coba teman-teman dilihat semuanya ya. Jadi dia ini adalah C, ini adalah apa, glukos ya, D glukos seperti itu. Nah, nanti apa bedanya D sama L nanti akan saya sampaikan juga. Nah, ini seperti ini. C-nya ada berapa? 6 ya. Nah, ini kita bentuk seperti ini. Nah, oke, kita gambar di sini teman-teman. Ini ya. Oke. Nah, apa namanya? Kadang suka ada peneliti itu yang tidak menulis atom karbonnya, atom hidrogennya ya teman-teman ya. Jadi coba kita lihat di sini teman-teman. Nah, kalau dia di sini di kanan, UH-nya di kanan, maka dia di bawah. Kemudian kalau UH-nya di kiri, maka UH-nya di atas, seperti itu ya. Nah, atom nomor 2, ya, karbon nomor 2, ya, dengan karbon nomor 5, karbon nomor 1, ya, anomerik karbon ini, dengan karbon nomor 5, dia akan membentuk cincin seperti ini. Karena kan dia ini 2 tadi tangannya ya, maka 1 didonasikan di sini. Jadi CHO-nya seperti ini, dia akan membentuk struktur seperti ini. Nah, kalau OH-nya di kanan, maka dia di bawah. Coba di sini karbon nomor 1, karena dia di sini alfa konformasinya, maka OH-nya itu di bawah. Kalau alfa di bawah, ini alfa ya. Kalau beta kebalikannya. Nah, ini alfa dan beta itu perbedaannya hanya di karbon nomor 1. Kemudian, oke, yang kedua, teman-teman. OH-nya ketika di kanan, maka dia OH-nya di bawah. Berarti ini kan OH-nya di kanan, maka dia di bawah sini. Oke. Yang ketiga, atau nomor ini kan nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Itu ya. Oke. Untuk C nomor 2, C4, C3. Nah, nomor 3, OH-nya di mana? Di kiri, maka dia ke atas. Nomor 4, O-nya ke kanan, maka di bawah. Oke. Nomor 5, O-nya kan tadi didonasikan di sini ya, di sini ya. Di O, di sini yang tadi di sini, O-nya nomor 5 ya. Maka di sini hanya di sini. Ini nomor 6, jadi CH2OH. Nah, ini adalah alfa D-glukos. Jadi kalau OH-nya di kanan itu dia ke bawah, kalau di kiri ke atas, ya itu ya. Kalau anomarik karbon nomor 1, jika alfa dia OH-nya ke bawah, jika beta dia ke atas. Gitu. Nah, ini ya di C nomor 1. C nomor 5, if OH is on the right, it is D-sugar. If C5, if OH, jadi OH-nya nomor 5 kan di atas ini kan OH-nya kan. Maka dia adalah D-sugar. Kalau di bawah berarti L-sugar seperti itu. Nah, oke, bisa dipahami teman-teman? Oke. Bisa. Nah, ini tadi anomer yang saya sampaikan bahwasanya dia bisa menjadi alfa atau beta. Apa namanya? Dia tergantung dari karbon nomor 1. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada kenapa kok ada D-glukos dan ada L-glukos. Jadi D-glukos itu cerminan dari D-glukos itu adalah L-glukos. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Ya, ini OH-nya di kanan.
Kalau L-glukos berarti OH-nya di kiri. Nah, ini glukos hanya di kanan, berarti L-glukos di kiri. Coba teman-teman bisa lihat semuanya. Oke. Jadi tinggal kebalikannya kayak gitu ya. Jadi cerminannya ini dinamakan enantiomer tadi. Jadi di glukos sama L-glukos. Kalau epimer itu hanya salah satu dari gugus OH-nya yang berbeda posisi seperti itu. Oke, nah ini tekankan untuk teman-teman latihan nih. Convert D- to OH word in alpha Pyranus configuration. Nah, coba ini saya kasih waktu 3 menit aja ya untuk bisa mengerjakan ini. Silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan apa yang saya arahkan tadi. Ditunjukkan ke saya, teman-teman, melalui screen-nya masing-masing. Oke, super. Nice. Pak, izin bertanya. Oke, silakan namanya. Nama saya Iva Sabrina. Iva Sabrina. Oke, silakan. Saya izin bertanya, kira-kira polisakarida apa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dari hasil perikanan kelautan, Pak? Yang berpotensi, ya. Oke. Jadi ada banyak hal sebenarnya teman-teman, karbohidrat yang berpotensi dikembangkan dari sumber-sumber hasil perikanan. Contoh tadi yang saya sampaikan adalah karaginan. Jadi Indonesia itu merupakan supplier terbesar nih ya, salah satu supplier terbesar karaginan di dunia seperti itu, karena kita source-nya kita banyak karaginan. Kemudian masih banyak lagi teman-teman, ada alginat juga. Nah, alginat itu bisa diambil dari gandang coklat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi fukoidan. Nah, fukoidan ini senyawa yang sangat penting nih teman-teman ya, karena dia adalah polisakarida yang bermuatan, maka dia memiliki bioaktivitas seperti antiinflamasi, antioksidan dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi yang karbohidrat yang berpotensi untuk dikembangkan dari sumber daya laut, termasuk yang saya sampaikan tadi adalah alginat, ada agar nih ya, agar-agar nih teman-teman kan makan agar-agar. Kalau agar-agar itu kan bahasa bisnis ya, sebenarnya itu adalah agar-agar, karaginan, kemudian fukoidan, kemudian ada alginat seperti itu. Nah, ada yang di depan tadi saya sampaikan ada kitin juga, seperti itu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, atas nama? Saya Aulia. Oke, Aulia ya. Ingin bertanya terkait struktur yang tadi. Gimana caranya untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah glukosa dengan struktur D atau L gitu ya, Pak? Oke, wow, pertanyaannya ini banget ya, bagus banget ya pertanyaannya ya. Kita kan pastinya ingin tahu kenapa sih ada L dan ada D seperti itu ya. Otomatis dia kan akan slightly mungkin different ya untuk sifat fisiknya, sifat fisikokimia kayak gitu kan biasanya ada hubungan ya antara sifat kimia dengan sifat fisiknya kayak itu biasanya mungkin pelarutannya dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini L-fucus dan D-fucus itu bisa dikonfirmasi dengan alat sebenarnya teman-teman ya, di mana saya kasih bocoran aja ya, walaupun minggu depan nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi ada metode yang namanya adalah nuclear magnetic resonance seperti itu atau NMR. Ya, atau demikian deskripsi mata kuliah kimia pangan yang digunakan sebagai persyaratan penyusunan dokumen PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen tahun 2022. Semoga proses-proses ini bisa berjalan dengan lancar dan saya ingin mengucapkan semangat kepada teman-teman semuanya. Jayalah Perikanan Indonesia, jayalah Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.